Hai, kali ini kita akan belajar tentang evaluasi pembelajaran. Apa itu subjek, objek, sasaran, evaluasi. Tapi jangan lupa nih, subscribe dulu, like, dan share. Thank you. Welcome back to Kak Dosen Merauke. Yuk, simak yuk. Udah tahu belum bedanya subjek, objek, dan sasaran evaluasi? Yang pertama, subjek evaluasi. Jadi gini, yang dimaksud dengan subjek evaluasi adalah orang yang melakukan pekerjaan evaluasi. Jadi siapa, hayo? Apakah hanya guru subjek evaluasi? Yuk kita simak baik-baik. Jadi, subjek evaluasi untuk setiap tes ditentukan oleh suatu aturan pembagian tugas atau ketentuan yang berlaku. Untuk melaksanakan evaluasi tentang prestasi belajar atau pencapaian nilai, jadi subjek evaluasinya betul adalah guru. Nah, kalau melaksanakan evaluasi sikap yang menggunakan sebuah skala, jadi subjeknya kita dapat meminta petugas yang ditunjuk dengan didahului oleh suatu latihan dalam melaksanakan evaluasi tersebut. Kalau untuk melaksanakan evaluasi terhadap kepribadian, di mana menggunakan sebuah alat ukur yang sudah ada standarnya, maka subjeknya adalah ahli-ahli psikologi. Di samping alatnya yang harus bersifat rahasia, maka subjek evaluasi haruslah seorang yang benar-benar ahli, karena jawaban dan tingkah laku orang yang dites harus diinterpretasikan. Jadi, tidak setiap orang dapat menafsirkan jawaban tes kepribadian, sehingga hanya orang yang telah mempelajari tes secara mendalam saja yang dapat melakukannya. Demikian juga dengan tes intelijensi, subjek pelakunya harus seorang ahli. Ada pandangan lain yang disebut sebagai subjek evaluasi, seperti peserta didik atau siswa, yakni orang yang dievaluasi. Dalam hal ini, yang dapat dipandang sebagai objek, misalnya kayak prestasi matematikanya, prestasi membacanya atau kemampuan membacanya, kecepatan dia lari, dan sebagainya. Pandangan lainnya mengklasifikasikan siswa sebagai objek evaluasi dan guru sebagai subjeknya. Objek evaluasi pendidikan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan atau proses pendidikan yang dijadikan pusat perhatian atau pengamatan. Karena pihak penilai atau evaluator ingin mendapatkan informasi tentang kegiatan atau proses pendidikan tersebut. Nah, siswa dan mahasiswa adalah objek yang sering bagi evaluasi pendidikan. Hal ini akan menentukan informasi yang dikumpulkan dan menganalisisnya, sehingga akan membantu pemfokusan evaluasi. Menurut Prof. Dr. Suharsini Arikunto, objek evaluasi adalah hal-hal yang menjadi pusat perhatian untuk dievaluasi. Apapun yang ditentukan oleh evaluator atau seorang penilai untuk dievaluasi, itulah yang disebut dengan objek evaluasi. Seperti pada waktu evaluator ingin menilai berat badan siswa, maka yang menjadi objeknya adalah berat badan si siswanya. Sedangkan angka yang menunjukkan berapa berat badan siswa, misalnya berat badannya 30 kilo, itu adalah hasil evaluasinya. Yang menjadi objek evaluasi semua unsur atau komponen yang ada dalam transformasi tersebut, agar diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang mutu dan kebenaran kinerja transformasi. Yang dijadikan objek evaluasi adalah semua aspek terkait dalam kinerja transformasi. Yang pertama, ada masukan, merupakan individu yang belajar, dan ini akan punya peranan yang besar dalam berhasil tidaknya dalam belajar. Untuk melihat segi-segi dari masukan yang ikut berperan dalam belajar, ini menyangkut segi kejasmanian dan segi psikologis.
Walaupun keduanya dibedakan tetapi tidak berarti dipisahkan, karena keduanya tetap merupakan satu kesatuan, satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Yang kedua adalah masukan instrumental. Masukan instrumental adalah masukan pendukung yang meliputi guru, materi, sarana pendidikan, pengelolaan manajemen atau pengaturan dan fasilitas yang memungkinkan atau kelompok melakukan kegiatan belajar. Berikutnya adalah masalah lingkungan. Lingkungan di sini merupakan segala sesuatu yang memberi dukungan atau hambatan bagi terwujudnya potensial dari individu dalam mengembangkan bakat, minat, aspirasi, dan kreativitasnya. Proses transformasi, selain siswa sebagai bahan yang diolah, masih ada dua masukan lain. Yang pertama, berfungsi membantu dan memperlancar terjadinya proses, sedangkan yang kedua berupa lingkungan yang berpengaruh terhadap terjadinya proses. Komponen keluaran merupakan kualitas dan kuantitas peserta didik, hasil pendidikan, dan penyuluhan. Kualitas dan kuantitas yang dimaksud di sini ditunjukkan pada aspek perubahan pola hidup dan perilaku hidup sehat yang terjadi pada para peserta didik, baik aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor. Menurut teori yang ditemukan oleh Bloom, ada 3 ranah yang perlu diamati oleh evaluator, yaitu ranah kognitif berupa pengetahuan, ranah afektif sikapnya, dan ranah psikomotorik atau keterampilan. Sasaran evaluasi. Apa sih yang dimaksud dengan sasaran evaluasi? Jadi, sasaran evaluasi adalah sasaran penilaian, yaitu segala sesuatu yang menjadi titik pusat pengamatan, karena penilai menginginkan informasi tentang sesuatu tersebut. Sasaran penilaian untuk unsur-unsurnya itu ada input, transformasi, dan output. Mari kita bahas satu persatu. Input. Calon siswa sebagai pribadi yang utuh dapat ditinjau dari beberapa segi, yang menghasilkan bermacam-macam bentuk tes yang digunakan sebagai alat untuk mengukur. Aspek bersifat rohani setidaknya ada 4 hal yang diukur. Yang pertama, kemampuan. Jika sebuah institusi menginginkan output yang berguna bagi nusa dan bangsa, maka haruslah memperhatikan atau memilah-milah kemampuan dari beberapa calon muridnya. Adapun tes yang digunakan seperti tes kemampuan. Yang kedua, kepribadian. Adalah sesuatu yang terdapat pada diri manusia serta tampak bentuknya dalam tingkah laku, sehingga seorang pendidik akan mengetahui satu persatu calon peserta didiknya. Adapun alat yang dipakai adalah tes kepribadian. Yang ketiga, sikap. Adalah bagian dari tingkah laku manusia yang menggambarkan kepribadian seseorang. Akan tetapi karena sikap ini sangat menonjol dalam pergaulan, maka banyak orang yang ingin tahu lebih dalam lagi informasi khusus terkait dengannya. Adapun alat yang dipakai adalah tes sikap. Yang keempat adalah intelijensi. Dalam hal ini, para ahli seperti Binet dan Simon menciptakan tes buatan yang dikenal dengan tes Binet-Simon, yang dapat mengetahui nih EQ seseorang, karena EQ bukanlah intelijensi. Transformasi. Di sini ada beberapa unsur yang dapat menjadi sasaran atau objek pendidikan untuk memperoleh hasil pendidikan yang diharapkan, seperti kurikulum, metode dan cara penilaian, media, sistem administrasi, pendidik dan anggotanya. Berikutnya adalah output. Penilaian atas lulusan suatu sekolah dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pencapaian atau prestasi belajar mereka selama mengikuti program tersebut dengan menggunakan tes pencapaian.
Nah, itu tadi tentang subjek, objek, sasaran evaluasi. Semoga membantu. Thanks for watching. Bye.